Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing beberapa hal yang membuat kita tetap tidak bisa kaya dan tetap berada di kondisi keuangan kita sekarang atau malah makin memburuk. Jadi sebelum saya mulai sharing saya hari ini, saya akan pause sebentar. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel ini dan share channel ini ke teman-teman yang lain agar saya tetap makin semangat untuk membuat sharing setiap minggunya. Oke, saya akan mulai yang pertama. Yang pertama biasanya karena kita salah memiliki mentor atau guru. Biasanya kita di bidang keuangan kita sering memiliki mentor atau guru yang mengajarkan kita bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Bagaimana cara kita menginvestasikan aset kita. Nah, biasanya orang dengan penghasilan yang sama, pengeluaran yang sama, namun dengan mentor yang berbeda, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Itulah kenapa ada cerita orang yang penghasilannya sama, pengeluarannya sama, tapi dengan mentor yang berbeda, yang satu aset yang melesat, bukan yang melesat, yang satu malah makin menurun. Nah, mentor yang salah ini bisa mengakibatkan advice yang salah. Contohnya misalnya terlalu agresif dalam melakukan advice ke murid dan anak didiknya. Misalnya disuruh HK all in margin, tentu saja itu resiko, high risk, high return posisinya. Jadi itu penyebab yang pertama. Yang kedua itu biasanya kita sendiri tidak bisa memanage neraca keuangan kita sendiri. Jadi kita sendiri sebagai perorangan sebenarnya kita punya balance sheet atau neraca kita sendiri, bukan cuma perusahaan. Jadi kita harus tahu sebenarnya berapa aset yang kita miliki, berapa liability kewajibannya kita, berapa kemudian apa aja pendapatan kita, apa aja pengeluaran kita. Kalau kita sendiri tidak mampu mengelola keuangan kita sendiri, maka akibatnya itu kita tidak tahu sebenarnya berapa uang kita punya, berapa yang kita bisa belanjakan, berapa yang kita bisa investasikan. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang akan berjalan menuju ke kehancuran keuangannya. Dia hanya fokus untuk mengeluarkan uang kalau dia merasa perlu, merasa ingin, tapi dia nggak pernah melihat berkaca kepada kondisi finansialnya saat itu, apakah masih ada uang atau tidak. Bahkan demi memenuhi keinginan pribadi, kadang-kadang sampai melakukan pinjaman online atau kredit dan seterusnya. Nah, itu penyebab yang kedua. Yang ketiga itu adalah biasanya kita tidak bisa mengontrol emosi kita dalam melakukan aktivitas investasi, terutama yang sifatnya adalah trading. Misalkan, katakanlah, kita itu punya portofolio investasi, kita juga punya portofolio yang sifatnya untuk trading saham, ataupun kripto, ataupun forex, dan seterusnya. Biasanya, yang sifatnya trading kan short term. Biasanya, skill kita belum cukup, tapi nafsu untuk menjadi kaya itu begitu besar. Gitu. Jadi yang dilakukan apa? HK all in. Bahkan kalau saham HK all in margin biasanya. Akibatnya apa? Misalnya katakanlah sederhananya modal kita 1 juta rupiah. Kita HK all in margin 4 kali 4 juta posisinya. Ketika harganya bukannya naik 10%, tapi malah turun 10%, harusnya kita pakai modal 1 juta, turun 10%, kita rugi 100 ribu rupiah karena kita margin 4 kali, maka rugi kita sudah 400 ribu rupiah. Akibatnya modal kita sisanya hanya tinggal 600 ribu rupiah atau tinggal 60%. Itu adalah penyebab ketiga, tidak bisa mengendalikan nafsu, emosi, pengen ngebet cepat kaya, karena memanage psikologi kita itu ada hal yang penting dalam kita menuju keberhasilan keuangan kita. Nah, yang berikutnya adalah, saya udah pernah sharing di vlog saya sebelumnya, itu adalah artefaktor. Biasanya kita sering punya pengeluaran sifatnya kecil-kecil, tapi kita tidak sadari. Artefaktor itu kalau teman-teman belum sempat melihat vlog saya tentang artefaktor, itu bisa post dulu, lihat dulu video saya sebelumnya yang judulnya artefaktor, teman-teman bisa lihat. Itu sifatnya pengeluaran kecil-kecil rutin, tapi sebenarnya kita nggak wajib untuk keluarkan. Contohnya misalnya kita kebiasaan setiap pagi itu ngopi kopi kenangan, apalagi ngopi Starbucks setiap pagi. Kemudian bagi orang yang merokok, biasanya tiap hari mereka harus merokok dan seterusnya. Uang yang kita keluarkan setiap hari untuk yang sifatnya seperti itu kalau dikumpul-kumpul dalam sebulan, itu lumayan juga angkanya, bisa kalian lihat gitu. Contohnya misalnya Starbucks, 1 hari 50 ribu. 1 bulan misalnya kita setiap hari minum, contohnya 30 hari, 1,5 juta kita udah habiskan di
Starbucks kopi posisinya. Nah itu kita tidak sadari, kecil-kecil, tapi ternyata itu pengeluaran yang lumayan. Nah berikutnya adalah kita itu tidak mengalokasikan dana darurat kita. Jadi tiba-tiba ketika terjadi suatu hal yang di luar proyeksi kita, misalnya tiba-tiba ada sakit atau ada amit-amit ada kecelakaan atau apa gitu, tidak ada dana fresh yang tersedia, di dana dingin yang tersedia untuk kita tarik untuk kita lakukan penyelesaian masalah yang sifatnya interim ini. Nah itu akibatnya kita harus mencairkan aset-aset keuangan kita yang mungkin pada saat itu sifatnya masih rugi atau floating loss. Nah, mungkin ini beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Apakah teman-teman mengalami salah satu atau beberapa di antaranya, itu teman-teman perlu revisi, perlu review lagi keadaannya seperti apa untuk perbaiki ke depannya, agar teman-teman senantiasa bisa terus berkembang dan terus meningkat kondisi finansial dari waktu ke waktu. Oke, itu sharing saya hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung channel saya ini. Terima kasih.